Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang literasi abad 21 dan entrepreneurship. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri, Enes Francisca. Pemateri kedua, yaitu Lutfiah Ainun Arifin. Pemateri ketiga, yaitu Palupi Andini. Pemateri keempat, yaitu Nurfahmi Fardila. Dan yang terakhir, pemateri kelima, Redin Debbie Cynthia Dinanti. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Pengertian literasi abad 21 dan entrepreneurship. Literasi adalah pengetahuan dan atau kompetensi dasar yang harus dimiliki seseorang sesuai konteks kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di dalam buku saku Gerakan Literasi Sekolah disebutkan bahwa kata literasi bermakna kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Abad 21 ditandai dengan digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Absensi, buku sumber, tugas, evaluasi, dan masih banyak aspek lain yang lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam era digital yang pesat saat ini, dapat mendorong entrepreneurship untuk membuka wirausaha dengan mudah dan berbagai keuntungan dan kemudahan yang didapatkan. Suryana dalam Trisnawati 2014 menyatakan bahwa pengetahuan mempengaruhi minat berwirausaha adalah lingkungan pendidikan, kepribadian seseorang, dan lingkungan keluarga. Kewirausahaan dalam pedanaan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, Ondernemer dalam bahasa Belanda. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre yang berarti petualang, pengambil risiko, kontraktor, pengusaha, atau orang yang mengusahakan sesuatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seseorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada dan sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Lutfiah Ainun Arifin. Kepada Lutfiah Ainun Arifin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan literasi dengan entrepreneurship. Yang pertama yaitu literasi kewirausahaan mempengaruhi pedagang dalam berkelanjutan usaha. Dalam berwirausaha dibutuhkan pengetahuan mengenai kewirausahaan dan mengetahui faktor yang berpengaruh dalam berwirausaha dan memiliki unsur pokok kewirausahaan yang mana kreativitas, kesabaran diri, dan keterampilan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, literasi digital mempengaruhi pedagang dalam berkelanjutan usaha. Dalam berwirausaha, dibutuhkan pengetahuan mengenai digital, evaluasi konten, serta pencarian internet untuk membantu pemasaran dan keamanan akun usaha. Dan yang ketiga, berkelanjutan usaha terhadap pedagang. Dalam berwirausaha, pengetahuan dasar dalam berkelanjutan usaha memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang memicu pengusaha memperbaiki sistem dalam berwirausaha. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya,
akan dibacakan oleh pemateri ketiga, yaitu Palupi Andini. Kepada Palupi Andini, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pentingnya mengajarkan literasi abad 21 dan entrepreneurship di SD. Selanjutnya, Nes. Melaksanakan entrepreneurship pada anak usia sekolah dasar merupakan usaha untuk menumbuhkan sikap keberanian tampil memperlihatkan bakat yang dimiliki sesuai dengan kemampuan secara fisik dan psikis. Mengembangkan keberanian tidak cepat puas atas apa yang telah diperoleh atau dihasilkan. Misalnya, seorang anak mampu menginterpretasikan makna dalam gambar bermuatan entrepreneurship dengan menceritakan kembali. Kalau sudah mampu menceritakan isi gambar, anak ingin mampu pula bagaimana caranya tampil dalam menjual produk atau bahkan menciptakan produk. Pentingnya literasi entrepreneurship diawali dalam keluarga dan perlunya menanamkan nilai-nilai karakter kewirausahaan. Maka dalam kaitan ini, mengimplementasikan literasi entrepreneurship pada anak usia sekolah dasar adalah perpaduan antara program yang dirancang oleh sekolah bekerjasama dengan orang tua serta pemangku kepentingan dituangkan dalam kurikulum yang didesain secara khusus sehingga menjadi kurikulum yang dapat dipedoman serta diimplementasikan bukan hanya oleh penyelenggara pendidikan anak usia sekolah dasar secara kelembagaan, tetapi juga dapat diterapkan oleh orang tua. Jadi di sini pembelajaran literasi entrepreneurship ini sangat penting ya untuk diterapkan khususnya pada anak sekolah dasar sebab dimulainya anak sekolah dasar untuk mengenal suatu kewirausahaan akan membuat siswa tersebut atau anak tersebut bisa menggeluti hidupnya kelak karena sesuai dengan pembelajaran abad 21 di mana di situ itu dituntut bahwa seorang peserta didik dan manusia kelak itu perlu bisa memiliki beberapa keterampilan. Salah satunya adalah seperti bersosialisasi, terus bertanggung jawab, tepat waktu, dan sebagainya, di mana hal-hal tersebut itu atau keterampilan itu ada pada dalam jiwa kewirausahaan. Lalu selanjutnya, mengenai perancangan kolaboratif. Nah, perancangan kolaboratif ini yang pertama yaitu kurikulum menjadi elastis dan adaptif bagi penyelenggara pendidikan secara kelembagaan dan bagi keluarga. Yang kedua, kurikulum dapat menampung potensi-potensi entrepreneurship di lingkungan untuk dimanfaatkan secara kreatif. Ketiga, kurikulum mampu mendeteksi tingkat perkembangan anak secara real dan komunikasi aktif antara pihak sekolah dengan orang tua. Keempat, kurikulum dapat mengakomodir prestasi-prestasi entrepreneurship di lingkungan di lingkungan untuk diadaptif dalam penyelenggaraan literasi entrepreneurship. Lalu yang terakhir, yang kelima, bahwa kurikulum itu terbuka untuk mendapatkan masukan, bantuan, maupun pelaksanaan dan berbagai elemen masyarakat, terutama pelaku dunia usaha. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya mengajarkan literasi abad 21 dan entrepreneurship di SD. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Lupi Andini. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat, yaitu Nur Fahmi Fardila. Kepada Nur Fahmi Fardila, saya persilahkan. Selanjutnya, di sini ada peran literasi abad 21 dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship peserta didik di SD. Terdapat 3 kompetensi pengetahuan care skill. Kompetensi ini merupakan keterampilan hidup di mana manusia harus mampu berkarir, fleksibel, inisiatif, dan memiliki kemampuan dalam dirinya yang bertujuan agar dapat mengelola tujuan waktu, bekerja independen, bertanggung jawab, dan dapat berinteraksi dengan baik. Next.
Kemudian berdasarkan penjelasan mengenai peran literasi abad 21 ini dalam entrepreneurship, maka terdapat peran literasi abad 21 lain yang berfungsi dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi peserta didik SD, diantaranya yang pertama ada memberikan informasi seputar entrepreneurship berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, menjelaskan keuntungan menjadi seorang entrepreneur menggunakan literasi finansial. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai teknologi sains yang berperan sebagai penunjang atau sarana dalam menjalankan suatu usaha. Dan kemudian keempat, penjelasan mengenai pemanfaatan literasi digital yang bisa digunakan saat kelak menjadi entrepreneurship untuk memasarkan produknya. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kreativitas peserta didik untuk menciptakan suatu produk yang sesuai dengan budaya, sumber daya yang ada di sekitarnya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri kelima yaitu Raden Dewi Sentia Dinanti. Untuk Raden Dewi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya yaitu implementasi literasi abad 21 dan entrepreneurship di SD. Penanaman konsep tersebut didasarkan pada perspektif interpretatif, fiktif, dan naratif ke masa depan dengan menggunakan metode role play. Dalam konteks ini, Swiss Kleinbach DKK menjelaskan bahwa penggunaan metode role play digunakan dalam literasi entrepreneurship merupakan strategi untuk membuat anak usia sekolah dasar dalam bermain juga belajar sekaligus mampu mengajukan pertanyaan. Next. Selanjutnya yaitu secara terperinci diuraikan bahwa pertama, bermain dan bertanya terutama dengan memanfaatkan alam terbuka dapat mengoptimalkan perkembangan holistik anak usia sekolah dasar. Yang kedua, bermain dan bertanya dengan mengoptimalkan pemanfaatan alam terbuka dapat didesain untuk merangsang anak bertanya aspek-aspek entrepreneurship. Yang ketiga, bermain dan bertanya dengan memanfaatkan alam terbuka merupakan strategi fenomenologis yang menjadikan sekolah seperti laboratorium. Yang keempat, bermain dan bertanya dapat menjaga kestabilan emosi guru dan anak-anak untuk senantiasa berperilaku lebih santai dan tidak berada dalam tekanan. Yang terakhir yaitu, bermain dan bertanya dapat menciptakan kebebasan bertanggung jawab dan otonomi yang memicu permainan dan penyelidikan yang bermakna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.